Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas penyajian liabilitas jangka pendek dalam laporan posisi keuangan. Sekarang kita membahas liabilitas jangka pendek atau current liabilities. Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dilunasi dalam siklus operasi normal atau 1 tahun mana yang lebih lama. Liabilitas jangka pendek meliputi yang pertama, hutang yang berasal dari perolehan barang atau jasa yang meliputi account payable, salaries and wages payable, income tax payable, dan sebagainya. Yang kedua, penerimaan uang sebelum penyerahan barang atau jasa dilakukan, seperti sewa diterima di muka atau unearned rent revenue, atau pendapatan langganan yang diterima di muka, atau unearned subscription revenue. Yang ketiga adalah hutang lainnya, yang pembayarannya akan terjadi dalam siklus operasi normal atau 1 tahun seperti bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo tahun depan, kewajiban jangka pendek dari perolehan aset tetap, hutang yang diestimasi seperti warranty liability. Estimated liability juga disebut provision. Sekarang kita membicarakan pelaporan liabilitas jangka pendek. Suatu saat, suatu hutang yang jatuh tempo tahun depan tidak dilaporkan sebagai hutang jangka pendek ketika merefinance hutang tersebut dengan hutang jangka panjang sebelum akhir tahun pelaporan. Cara ini dilakukan karena pelunasan hutang ini tidak menggunakan aset lancar atau tidak menimbulkan hutang jangka pendek lainnya. Perusahaan tidak melaporkan hutang jangka pendek dengan urutan yang konsisten. Umumnya perusahaan menyajikan notes payable, accounts payable, atau short-term debt terlebih dahulu, setelah itu diikuti dengan income tax payable atau other current liabilities. Sekarang kita membicarakan ilustrasi penyajian liabilitas jangka pendek. Misalkan pada tanggal 31 Desember 2019, di buku besar PT ABC terdapat akun-akun berikut. Short-term debt and current maturities of long-term debt atau pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo sebesar Rp1.819.000, trade payable sebesar Rp8.860.000, other current financial liabilities sebesar Rp2.427.000, current provision sebesar Rp5.165.000, income tax payable sebesar Rp1.970.000, other current liabilities sebesar Rp21.644.000, serta liabilities yang berhubungan dengan aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sebesar Rp566.000. Berdasarkan data yang sudah disebutkan, maka disusun laporan keuangan sebagaimana tampak pada layar, yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini menyajikan short-term liabilities, mulai dari short-term debt and current maturities of long-term debt sebesar Rp1.819.000, diikuti trade payable sebesar
Rp8.860.000 dan seterusnya, sehingga total current liabilities adalah Rp42.451.000. Sekarang kita membicarakan klasifikasi dan pengungkapan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek meliputi item sebagai trade dan non-trade baik notes maupun account payable, uang muka yang diterima dari pelanggan, bagian lancar dari hutang jangka panjang. Jika jumlahnya material, perusahaan mengklasifikasikan income tax dan item terutang lainnya secara terpisah. Suatu perusahaan harus secara penuh mendeskripsikan dalam catatan atas laporan keuangan hutang yang dijamin, misalkan dengan saham yang dijadikan jaminan untuk notes payable, untuk mengenali aset yang disediakan sebagai jaminan suatu hutang. Kelebihan total aset lancar di atas hutang jangka pendek disebut working capital atau disebut net working capital. Working capital menunjukkan jumlah neto sumber daya liquid perusahaan yang merupakan jumlah yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan keuangan siklus operasi. Perusahaan jarang mengungkapkan jumlah working capital dalam laporan posisi keuangan. Tetapi bank dan kreditor menghitung working capital sebagai indikator likuiditas perusahaan jangka pendek. Untuk menentukan likuiditas dan ketersediaan working capital untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, memerlukan analisis komposisi aset lancar dan waktu untuk menjadi kas. Sekian dan terima kasih.